Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini saya Anita Nurfitria, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMKN Pertanian Kota Serang, akan memaparkan tugas 1.3A8 koneksi antar materi visi guru penggerak pada modul 1.3. Pada koneksi materi modul 1.3 ini terdapat pertanyaan pemantik, yaitu apa yang Bapak atau Ibu pahami mengenai kaitan peran pendidik dalam mewujudkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila pada murid-muridnya dengan paradigma inquiry apresiatif IA di sekolah Bapak atau Ibu. Koneksi antar materi terkait modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Visi guru penggerak harus mampu mencerminkan nilai dan peran guru penggerak dalam mewujudkan profil Pancasila. Oleh karena itu, yang pertama harus dipahami untuk mewujudkan visi guru penggerak adalah memahami tujuan pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara, yaitu mendidik dan mengajar adalah proses memanusiakan manusia sehingga harus memerdekakan manusia dan segala aspek kehidupan baik secara fisik, mental, jasmani, dan rohani. Maka dari itu, seorang pendidik haruslah menjadi contoh teladan, mampu memotivasi dan mendorong peserta didik yang bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai bakat dan minat mereka dengan mengikuti kodrat alam dan kodrat zamannya, sehingga mampu mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Agar dapat memberi pendidikan yang mampu menuntun, mengarahkan, membimbing, dan membina, maka seorang pendidik harus memahami sepenuh hati dimensi-dimensi yang terdapat pada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bergotong royong, bernalar kritis, dan kreatif. Profil pelajar Pancasila tersebut dapat terwujud jika seorang pendidik memiliki nilai-nilai guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, kolaboratif, mandiri, dan inovatif. Kemudian, pendidik harus mampu memahami peran guru penggerak, yaitu pemimpin pembelajaran, coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid, serta menggerakkan komunitas praktisi. Apabila guru penggerak sudah memiliki nilai dan menerapkan peran guru penggerak, maka akan mampu mewujudkan visinya yang disusun berdasarkan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. Visi tersebut akan tercapai bila terukur, konkret, dan sistematis dan terancana. Oleh karena itu, perlu suatu rancangan yang disebut inquiry apresiatif dengan tahapan bernama Bagja. Bagja yaitu buat pertanyaan, ambil pelajaran, gali mimpi bersama, jabarkan rencana, dan atur eksekusi. Visi penggerak ini diharapkan mampu menciptakan perubahan ke arah yang lebih baik di lingkungan sekolahnya. Kesimpulan keterkaitan materi ini yaitu tujuan pendidikan berdasarkan filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak atau peserta didik agar selamat dan bahagia, di mana seorang guru harus memiliki nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid atau peserta didik dengan mewujudkan kepemimpinan murid. Kemudian, tahapan Bagja untuk mewujudkan kepemimpinan murid atau peserta didik tersebut. Jadi, dengan tahapan Bagja ini diharapkan peran guru penggerak mampu mewujudkan kepemimpinan peserta didik yang dapat mewujudkan tujuan pendidikan sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu berpihak pada peserta didik dengan menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik agar selamat dan bahagia sesuai pencapaian profil pelajar Pancasila. Pertanyaan pemantik kedua, revisi dan rumuskan dengan penuh keyakinan visi yang telah Bapak atau Ibu buat berdasarkan pertanyaan di atas ke dalam sebuah visi yang membuat Bapak atau Ibu bersemangat ketika membacanya dan menggerakkan hati setiap orang yang membacanya. Rumusan visi guru penggerak yang saya buat yaitu mewujudkan peserta didik yang berkarakter dan berbudaya dalam era globalisasi. Berkarakter yaitu menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, gotong royong, mandiri, dan kreatif. Berbudaya menggambarkan profil pelajar Pancasila dimensi kebinekaan. Kemudian saya mencoba mewujudkan paradigma inquiry apresiatif melalui prakarsa perubahan, yaitu
meningkatkan motivasi belajar peserta didik dengan pembelajaran yang menyenangkan. Dengan berfokus pada visi aspek berkarakter dimensi mandiri, profil pelajar Pancasila, maka prakarsa perubahan ini diharapkan mewujudkan peran guru dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang berpihak pada murid yang mampu mengembangkan potensinya sesuai minat dan bakat peserta didik. Rancangan strategis perubahan yang akan saya lakukan adalah dengan menggunakan pendekatan inquiry apresiatif IA melalui tahapan Bagja, yaitu buat pertanyaan utama. Pada tahap ini, saya bertukar pikiran dan berdiskusi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat perihal pembelajaran yang dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik, serta mencari referensi metode pembelajaran dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Melakukan observasi dengan kuesioner yang berisi pertanyaan penelusuran mengenali motivasi belajar peserta didik. Ambil pelajaran. Pada tahap ini, saya membangun kebiasaan peserta didik untuk bertanggung jawab mengerjakan tugas dan berani menghadapi kesulitan belajar, dan memberikan arahan dan penguatan dengan membina tingkah laku dan menumbuhkan rasa percaya diri kepada peserta didik. Gali mimpi. Pada tahap ini, saya menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan menggunakan metode dan kegiatan belajar yang beragam, membimbing dan mendukung peserta didik berkolaborasi dan berkompetisi dalam belajar. Memberikan penghargaan atas usaha yang telah dilakukan oleh peserta didik dengan melibatkan peserta didik sebagai aktor yang berperan dalam setiap pembelajaran. Jabarkan rencana. Pada tahap ini, saya melakukan peningkatan kualitas dengan mengikuti berbagai macam seminar atau pelatihan, menggunakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan belajar yang bisa memotivasi peserta didik, menerapkan metode belajar diskusi secara langsung melalui aplikasi belajar atau membagi peserta didik dalam beberapa kelompok guna memudahkan peserta didik dalam memahami materi, menggunakan media belajar yang menarik dan kreatif, melakukan evaluasi dengan menganalisis nilai yang diperoleh peserta didik dari soal atau tugas yang diberikan. Atur eksekusi. Saya berkoordinasi dengan kepala sekolah dan rekan sejawat untuk menyusun strategi dan instrumen yang digunakan dalam meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Dilakukan pencatatan pada instrumen yang sesuai rubrik oleh guru setiap kali selesai pembelajaran. Bekerja sama dengan orang tua siswa untuk mendukung kegiatan pembelajaran peserta didik. Demikianlah pemaparan saya mengenai koneksi antar materi visi guru penggerak. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.